Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Rizky Anadio dengan nomor NPM akhir 449. Perkenalkan, nama saya Alia Belanda Chani dengan NPM akhir 446. Perkenalkan, nama saya Jessica Livian dengan NPM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Devina Syafa dengan NPM terakhir 399. Saya Prastiwi dengan NPM akhir 006. Nah, mari kita simak video penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas penganggaran K012 yang diampu oleh Bapak Dimas. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis penganggaran pada UMKM Dimsum Mentai Yogja. Analisis ini disusun untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pengelolaan anggaran usaha dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan penjualan, produksi, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, hingga perhitungan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Melalui analisis ini, kami ingin menunjukkan bahwa penganggaran memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM karena dapat membantu usaha dalam mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. Ya, izin melanjutkan untuk profil usaha ini tuh digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran penjualan produksi, anggaran penjualan, serta perhitungan biaya operasional untuk periode perancangan tahun berikutnya. Nah, untuk tabel ini sendiri itu ditampilkan data penjualan Dimsum Yogja tahun 2023 sampai 2024 yang digunakan untuk menghitung ramalan penjualan tahun berikutnya. Kolom X, XY, dan X kuadrat itu digunakan dalam metode tren garis lurus untuk mencari persamaan ramalan. Kemudian yang pertama ada ramalan penjualan. Nah, pada poin pertama ini kami melakukan ramalan penjualan menggunakan metode tren berdasarkan data penjualan sebelumnya. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan tren yaitu Y sama dengan 756,9 plus 3,36X. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, penjualan tahun 2025 diperkirakan terus meningkat hingga total mencapai 3.189 porsi. Nah, hasil ramalan ini itu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran usaha. Ya, yang kedua itu ada ramalan harga. Pada poin kedua ini, kami melakukan analisis terhadap harga jual produk. Berdasarkan kondisi usaha dan pasar, harga dimsum mentai itu dinilai masih stabil sehingga tidak dilakukan perubahan harga. Oleh karena itu, harga jual tetap ditetapkan sebesar 27 per porsi. Yang ketiga ada anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan ini berdasarkan hasil ramalan penjualan dan harga jual produk dengan estimasi penjualan sebanyak 3.189 porsi dan harga 27.000 per porsi. Maka total anggaran penjualan yang diperoleh untuk tahun 2025 adalah sebesar 86.103.000. Nah, anggaran ini menjadi acuan dalam perencanaan produksi dan operasional usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai garis tren tangan bebas. Berdasarkan garis tren tangan bebas, penjualan dimsum Yogja pada kuartal 9 sampai 12 mengalami peningkatan bertahap, yaitu dari 787 porsi menjadi 807 porsi. Oleh karena itu, perusahaan menyusun anggaran produksi dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir agar stok tetap tersedia. Persediaan awal tahun 2025 ditentukan sebesar 10% dari penjualan kuartal 9. Perhitungannya yaitu 10% dikali 787, hasilnya 78,7 dan dibulatkan menjadi 80 porsi. Sedangkan persediaan akhir ditetapkan sebesar 15% dari penjualan setiap kuartal sebagai safety stock agar tidak terjadi kekurangan produk. Yang pertama yaitu kuartal 9, 15% kali 787 sama dengan 118 porsi. Kuartal 10, 15% kali 794 yaitu 119 porsi. Kuartal 11, 15% kali 801 yaitu 120 porsi.
Selanjutnya, kuartal 12, 15% kali 807, yaitu 121 porsi. Jumlah produksi dihitung dari penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian dikurangi persediaan awal. Contoh kuartal 9, yaitu 787 ditambah 118 dikurangi 80 sama dengan 825. Hasilnya produksi pada kuartal 9 sebesar 825 porsi. Total volume produksi selama tahun 2025 diperoleh dari total penjualan ditambah persediaan akhir, lalu dikurangi persediaan awal, sehingga total produksi yang harus diproduksi dimsum Yukja selama tahun 2025 adalah 3.230 porsi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran produksi pada Dimsum Menta Yukja tahun 2025. Penyusunan produksi ini dilakukan berdasarkan anggaran penjualan dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan akhir ditetapkan sebesar 15% dari penjualan setiap kuartal, sedangkan persediaan awal berasal dari 10% penjualan kuartal pertama. Rumus yang digunakan adalah produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Lalu pada kuartal pertama, penjualan diperkirakan sebanyak 787 porsi, ditambah persediaan akhir 118 porsi, kemudian dikurangi persediaan awal 80 porsi, sehingga jumlah produksi menjadi 825 porsi. Perhitungan yang sama dilakukan pada kuartal 2, 3, dan 4, hingga total produksi selama tahun 2025 mencapai 3.230 porsi. Anggaran produksi ini nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan BOP yang dianggarkan pada tahun 2025. BOP merupakan biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya yang dimasukkan antara lain biaya penyusutan, sewa tempat termasuk listrik, pemeliharaan alat, air dan kebersihan, serta biaya lain seperti gas dan biaya tak terduga. Total BOP per bulan sebesar 3.050.000 karena dalam satu kuartal terdapat 3 bulan, maka total BOP per kuartal adalah 9.150.000. Sedangkan total BOP selama 1 tahun mencapai 36.600. Biaya overhead ini penting untuk mendukung kelancaran proses produksi agar operasional usaha tetap berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya ada anggaran biaya operasional. Pada Dimsum Menta Yukja tahun 2025. Biaya operasional dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya tetap operasional dan biaya variabel operasional. Biaya tetap terdiri dari internet dan pulsa serta administrasi dan ATK dengan total 175.000 per bulan atau 2.100.000 per tahun. Sedangkan biaya variabel terdiri dari promosi Instagram dan WhatsApp, transportasi, serta biaya tak terduga dengan total 475.000 per bulan atau 5.700.000 per tahun. Jika digabungkan, total biaya operasional usaha adalah 650.000 per bulan atau 7.800.000 per tahun. Dengan total 175.000 ditambah 475.000 dengan jumlah 650.000. Dalam per kuartal, biaya operasional yang dianggarkan sebesar 1.950.000 untuk setiap kuartalnya. Anggaran ini dibuat untuk memperkirakan biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari di luar kegiatan produksi, sehingga operasional bisnis dapat berjalan lebih terencana dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran bahan mentah pada Dimsum Menta Yukja. Anggaran bahan mentah disusun untuk memperkirakan jumlah bahan baku yang harus disediakan selama periode produksi agar proses operasional dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan stok bahan baku. Dalam satu porsi dimsum mentai ini sendiri, biaya bahan baku yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 9.700. Bahan baku yang digunakan terdiri dari kulit dimsum sebanyak 6 lembar, ayam sebanyak 100 gram, dan saus mentai sebanyak 30 gram, dan tepung sebanyak 20 gram. Nah, di sini produksi total tahun 2025 yaitu 3.230 porsi. Dan persediaan akhir bahan baku sebanyak 15% kebutuhan kuartal. Karena total produksi yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar 3.230 porsi, maka kebutuhan bahan baku juga dihitung berdasarkan jumlah produksi tersebut. Selain memperhitungkan kebutuhan produksi, perusahaan
juga menetapkan persediaan akhir sebesar 15% sebagai safety stock untuk mengantisipasi peningkatan permintaan atau kemungkinan keterlambatan pasokan bahan baku. Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan bahan baku setiap kuartal, diperoleh total biaya pembelian bahan baku setiap kuartal berbeda dan pada masing-masing periode sesuai jumlah produksi yang direncanakan. Penyusunan anggaran bahan mentah ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi, menjaga kualitas produk agar tetap konsisten, dan meminimalkan pemborosan bahan, serta memastikan proses produksi berjalan lancar dan efektif serta efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung dibuat untuk memperkirakan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses operasional produksi dimsum Yukja ini. Nah, pada usaha ini terdapat dua bagian tenaga kerja operasional. Departemen produksi bertanggung jawab dalam proses pembuatan dimsum mentai, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap dipasarkan. Sedangkan Departemen operasional ini bertugas untuk mendukung aktivitas usaha seperti pelayanan dan kegiatan operasional lainnya. Perhitungan biaya tenaga kerja dilakukan berdasarkan waktu standar yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk serta tarif upah per jam yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan, total biaya tenaga kerja langsung Departemen Produksi sebesar 4.308.000 dan Departemen Operasional sebesar 2.907.000. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung selama tahun 2025 mencapai 7.215.000. Dengan adanya anggaran tenaga kerja langsung ini, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih terstruktur, menghindari kelebihan biaya tenaga kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, serta menjaga efisiensi operasional usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan harga pokok produksi. Jadi pada bagian harga pokok produksi, total biaya produksi dimsum mentai Yuja selama tahun 2025 sebesar Rp75.648.486 dan biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp31.833.468 serta tenaga kerja langsung sebesar Rp7.215.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp36.600.000. Biaya bahan baku mencakup penggunaan ayam, tepung, kulit dimsum, dan saus mentai yang digunakan dalam proses produksi dimsum mentai. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk bagian produksi dan operasional dalam proses pembuatan produk. Sedangkan biaya overhead pabrik meliputi biaya sewa tempat, listrik, penyusutan, pemeliharaan alat, air, kebersihan, serta biaya gas dan biaya biaya yang tak terduga lainnya. Berdasarkan total produksi sebanyak 3.230 porsi, diperoleh harga pokok produksi per porsi sebesar Rp23.420, yang artinya setiap satu porsi dimsum membutuhkan biaya produksi sebesar Rp23.420 sebelum dipasarkan kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan harga pokok penjualan. Pada bagian harga pokok penjualan dilakukan perhitungan terhadap total biaya produk yang benar-benar terjual selama tahun 2025 dan total biaya bahan baku langsung sebesar Rp31.833.468 yang terdiri dari ayam sebesar Rp13.204.800, tepung sebesar Rp790.288, kulit dimsum sebesar Rp9.953.500, dan saus mentai sebesar Rp7.882.880. Kemudian, total tenaga kerja langsung sebesar Rp7.215.000, yang terdiri dari Departemen Produksi sebesar Rp4.308.000 dan Departemen Operasional sebesar Rp2.907.000. Selain itu, terdapat biaya overhead pabrik yang dianggarkan sebesar Rp36.600.000 dan dari seluruh komponen tersebut diperoleh harga pokok produksi yang dianggarkan sebesar Rp75.648.468. Selanjutnya ditambahkan persediaan awal barang jadi sebesar Rp1.873.600
atau setara 80 porsi dikalikan dengan HPP per porsi, yaitu Rp23.420. Sehingga total barang yang tersedia untuk dijual menjadi Rp77.522.068. Kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar Rp2.833.820 atau setara dengan 121 porsi dikalikan dengan HPP per porsi Rp23.420. Maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp74.688.248 dan nilai tersebut menunjukkan total biaya produk yang berhasil terjual selama periode tahun 2025. Lalu yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Berdasarkan laporan laba rugi Dimsum Mentai Yuja, total penjualan selama tahun 2025 sebesar Rp86.103.000 dan nilai tersebut diperoleh dari total penjualan sebanyak 3.189 porsi dengan harga jual Rp27.000 per porsi. Kemudian total penjualan dikurangi total harga pokok produksi sebesar Rp75.648.486 yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, sehingga diperoleh laba kotor sebesar Rp10.454.532. Selanjutnya, laba kotornya dikurangi biaya operasional sebesar Rp7.800.000. Lalu biaya operasional tersebut terdiri dari biaya promosi sebesar Rp1.800.000, biaya internet dan pulsa sebesar Rp1.200.000, biaya transportasi sebesar Rp2.400.000, biaya administrasi dan ATK sebesar Rp900.000, serta biaya tak terduga sebesar Rp1.500.000. Setelah seluruh biaya dikurangi, diperoleh laba bersih sebesar Rp2.654.532 selama tahun 2025. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha Dimsum Mentai Yuja masih memperoleh keuntungan dan memiliki peluang untuk berkembang apabila penjualan meningkat dan pengeluaran operasional dapat dikelola dengan lebih efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.